Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam Majelis Riset GKI Sampit, edisi Selasa 3 Juni 2025, yaitu terdapat dalam 2 Tawarikh 5, ayatnya yang kedua sampai ke-14, dengan perikop tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Saya akan membacakan 2 Tawarikh 5 ayat ke-13 sampai yang ke-14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Dan saya akan mengambil sebuah tema, dipenuhi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, bait suci telah dibangun dengan megah dan indahnya. Bagi orang Israel, bait suci merupakan pusat ibadah dan juga simbol identitas keberagaman umat. Orang Israel menganggap bahwa bait Allah adalah sebagai tempat tinggal Allah. Bait Allah pun dipakai untuk menyimpan barang-barang atau benda-benda yang berharga. Kalau kita melihat dalam nas kita pada hari ini, diceritakan tentang pentahbisan bait suci itu. Dalam nas kita dipaparkan tentang tabut perjanjian yang dipindahkan dari kemah suci ke bait suci. Karena di zaman sebelum Salomo, tabut perjanjian atau tabut Allah diletakkan di tempat yang berpindah-pindah. Tetapi pada zaman Salomo, tabut Tuhan itu berada di tempat yang tetap. Pada waktu itu tabut perjanjian sedang dipindahkan dari kota Daud, yaitu di Sion, menuju ke bait suci Salomo. Pemindahan tabut pun tidak sembarangan, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sehingga kalau kita melihat dari 2 Tawarikh 5 ayat yang kedua, Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Pada hari itu semua kepala atau pemimpin suku Israel, termasuk seluruh rakyat, menghadiri pentahbisan bait suci. Di hadapan tabut Tuhan, Salomo dan seluruh umat Israel mempersembahkan kurban kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung banyaknya kepada Tuhan. Kemudian para imam mulai menguduskan dirinya. Para penyanyi serta pemusik memakai pakaian lenang halus, lalu dengan serempak mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci Salomo. Awan kemuliaan berbicara tentang lawatan Roh Kudus yang begitu nyata, sehingga para imam yang biasa melayani dikatakan mereka tidak tahan berdiri. Maksudnya kemuliaan Tuhan itu memaksa mereka untuk bersujud di hadapan Tuhan, karena Allah sendiri yang telah mengambil alih. Artinya pelayanan sejati bukan dilakukan oleh kuasa manusia, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang senantiasa memperlengkapi manusia dengan kuasa hikmat dan keberanian untuk menunaikan tugas dan pelayanan dalam memberitakan kabar baik. Melalui nas kita ini, ada beberapa hal yang dapat mendorong terjadinya awan kemuliaan Tuhan memenuhi bait Salomo itu. Di antaranya adalah yang pertama, Salomo dan seluruh umat Israel mempersembahkan kurban bakaran dan puji-pujian kepada Tuhan.
Artinya mereka benar-benar menghormati dan memuliakan Tuhan dengan membawa persembahan, bukan dengan tangan kosong. Artinya ada pengorbanan waktu, tenaga, dan materi. Yang kedua, para imam menguduskan diri dan para penyanyi berpakaian lenan halus. Lenan halus adalah simbol dari perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tuhan akan melawat dan memulihkan keadaan kita bila kita hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan pernah melihat perkara-perkara besar dinyatakan dalam hidup kita. Maka dari itu, saudara-saudara, untuk dapat menikmati lawatan Tuhan, kita harus senantiasa menghormati Dia di dalam kehidupan, di dalam kekudusan. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan atas kebaikan dan kasih setianya. Dan untuk selalu percaya bahwa Allah selalu baik dan kasih-Nya selalu setia, kekal sampai selamanya. Kita juga bisa memohon agar Tuhan menggunakan hidup kita untuk membuat kemuliaan-Nya dikenal di tengah-tengah dunia ini, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Kami umat-Mu ya Allah datang ke hadirat-Mu untuk memuji, menyembah, dan memuliakan-Mu dengan kekudusan hati dan diri kami. Biarlah kemuliaan kehadiran Allah senantiasa memenuhi setiap pribadi kami sebagai bait-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami, karena kami rindu kemuliaan-Mu memenuhi seluruh hidup kami. Amin.